Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Nogosari. Pada saat ini memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, masa pengenalan sekolah ini atau MPLS pada pagi hari ini materinya adalah tata tertib siswa. Perlu anak-anak semua ketahui bahwa kalian kemarin telah mengenal profil sekolah kita. Jadi kita sudah tahu kondisi fisik sekolah kita, kondisi gedung kita, kondisi sarana prasarana kita, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di SMP 1 Nogosari sebagai profil dari SMP kita ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang tata tertib SMP Negeri 1 Nogosari tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum saya menyampaikan tentang tata tertib, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Wahyono. Kalian semua telah melihat di profil yang telah ditayangkan kemarin. Namun sebelum kita memasuki tentang tata tertib sekolah, perlu kita ketahui yang kaitannya dengan tata tertib adalah tata krama dan tata tertib sekolah. Apakah itu tata krama dan tata tertib sekolah? Adalah sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Pada kesempatan kali ini, tidak semua materi dari tata krama atau tata tertib akan saya sampaikan pada anak-anak, tapi kita akan ambil poin-poin tertentu. Yang pertama adalah masalah berpakaian sekolah. Jadi adik-adik semua, anak-anakku semua harus diketahui bahwasanya setiap hari kita mempunyai pakaian seragam. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu setiap hari Senin dan Selasa kita mengenakan seragam OSIS. Kemudian hari Rabu dan Kamis kita mengenakan seragam ikon sekolah. Hari Jumat mengenakan seragam pramuka lengkap dengan atribut. Kemudian hari Sabtu kita menggunakan ikon Boyolali. Pakaian tidak terbuat dari bahan yang transparan, tidak ketat. Kemudian anak-anakku semua diwajibkan memakai ikat pinggang berlogo SMP Negeri 1 Nogosari. Kemudian cara berpakaian yang kedua adalah pakaian olahraga. Pakaian olahraga itu dipakai saat kita mengikuti pelajaran PJOK atau pendidikan olahraga dan jasmani dan pembiasaan pada waktu Jumat bersih, Jumat sehat, dan kegiatan lainnya. Kemudian seragam olahraga tidak boleh ditulisi dengan spidol atau sejenisnya. Kemudian tata tertib yang selanjutnya adalah rambut, kuku, dan berdandan atau make up. Jadi anak-anak kami semua dilarang untuk berambut panjang, menyemir rambut, tidak boleh gundul. Kemudian tentang kuku, anak-anak juga tidak boleh berkuku panjang, kuku harus rapi. Sedangkan untuk perempuan tidak diperbolehkan memakai perhiasan berdandan yang menyolok atau yang norak atau bagaimana. Bagi yang berjilbab, rambut tidak tampak dari luar. Berarti kemudian tata tertib selanjutnya masuk dan pulang sekolah. Jadi aturan siswa-siswi kita atau anak-anak kami dalam masuk ke ruangan sekolah itu peserta didik wajib hadir
di sekolah sebelum bel masuk atau jam 7.00, karena pada waktu itu kita akan melaksanakan pembiasaan, yaitu kita akan membaca Quran bersama. Kemudian peserta didik terlambat datang harus lapor kepada guru piket dan minta izin untuk masuk dengan menunjukkan surat keterangan izin masuk yang ditandatangani oleh guru piket. Selanjutnya, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dan bergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas. Pada saat istirahat, peserta tidak diperbolehkan di dalam kelas. Pada waktu pulang sekolah, diwajibkan langsung pulang sekolah kecuali ada kegiatan sekolah. Pada waktu pulang sekolah, dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu. Peserta didik apabila berhalangan hadir karena sakit atau kepentingan yang lain harus menggunakan surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Peserta didik keluar atau pulang karena sakit atau kepentingan harus seizin guru piket dengan mengisi 2 belangko surat izin yang ditandatangani oleh guru piket. Kemudian selanjutnya, sebelum sampai pada pelanggaran dan sanksi, masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada anak-anak yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Jadi anak-anak diwajibkan mengikuti pelajaran waktu pergantian jam telah memasuki jam pembelajaran, dan dilarang anak-anak keluar pada saat pergantian jam pelajaran. Adapun pelanggaran dan sanksi, bila anak didik kami, bila anak-anak melanggar tata tertib, yaitu akan mendapatkan yang pertama adalah teguran. Jadi pada waktu kalian melanggar tata tertib akan dikenakan teguran. Kemudian yang kedua dengan penugasan. Jadi anak nanti akan diberi suatu pekerjaan sebagai ganjaran dari anak-anak yang melakukan pelanggaran tata tertib. Kemudian bila teguran penugasan sudah dilakukan oleh si anak, maka akan diadakan pemanggilan orang tua. Jadi bila anak melanggar tata tertib, sudah dapat teguran, kemudian penugasan, maka langkah selanjutnya sekolah adalah memanggil orang tua. Bila dari 3 kali teguran ini tidak ada perubahan, maka anak akan diskorsing, bahkan bisa akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari SMP 1 Nogosari. Mungkin ini adalah sebagian besar atau garis besar tata tertib yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin besok di tatap muka setelah kita ada pembelajaran langsung, pembelajaran tata tertib akan saya jelaskan yang lebih terinci lagi kepada anak-anakku semua. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.